Gil, caranya gitu. Ada nama Yatno di situ. Pas itu saya nggak tahu, Pak. Pertama kali lu lihat Ka'bah, gue mau tahu perasaan lu gimana. Pertama aku lihat di Ka'bah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya guys. Ya, balik lagi bersama gua Agil, pria rasa coklatnya si Prama dalam acara Ngabulain Ngabuburit Online. Gua nggak lupa untuk mengingatkan kalian untuk like, comment, share, and subscribe channel kita di Si Prama TV. Oke, pasti penasaran hari ini gua akan ngebahas apa. Jadi hari ini gua kedatangan tamu yang cukup familiar lah tamu ini ya. Gua datangkan jauh-jauh dia dari Bumi Ayu ya, bener ya? Bumi Ayu. Dari Bumi Ayu. Ini adalah, gua kenalin ke kalian, dia adalah Mas Yatno ya, bener ya? Bener. Nama lengkapnya siapa Mas? Supriyatno, bukan Supriyanto ya? Bukan. Soalnya di Si Prama ada yang namanya sama ya, Supriyanto. Kalau lu Supriyatno, oh biasa dipanggil Mas Yatno ya? Iya, Mas Yatno. Iya, Mas Yatno ini kerja sebagai apa Mas di sini? Dulu sebagai OB. Sekarang? Sekarang OB Messenger. Wih, Messenger tuh berarti apa tuh? Tugasnya ngapain tuh Mas Yatno? Messenger itu tugasnya nganter-nganter invoice barang. Oh, jadi keliling ya? Iya, keliling. Nggak cuma di kantor tapi keliling juga ya? Oh gitu. Oke, Mas Yatno ini adalah karyawan Si Prama ya, yang sudah cukup lama ya Mas ya? Sudah berapa lama Mas? Ada kali 6 tahun. 6 bulan. 6 tahun ya. Oke, udah cukup lama loh 6 tahun. Nah, sekedar info buat teman-teman semua di rumah bahwa kita PT Si Prama Komunindo selalu memberikan reward setiap tahunnya kepada teman-teman karyawan. Itu bisa berupa bonus dan juga berupa trip. Nah, tripnya ini dibagi dua nih. Tripnya ada trip jalan-jalan ke luar negeri sama trip untuk berangkat umroh. Nah, di sebelah gua ini Mas Yatno salah satunya yang dapat trip berangkat umroh ya Mas ya? Alhamdulillah. Pada saat itu di tahun berapa? 2018 apa 2019? 19 dong. Oh ya 19. Iya, karena gini ya. Jadi kita satu rombongan ya Mas ya. Gue juga termasuk orang yang dapat trip untuk umroh di tahun 2019 dengan Mas Yatno ya. Kita waktu itu ada 5 orang. Nah gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Mas nanti seputar dengan perjalanan umroh lu. Karena kan ini perjalanan yang ya rezeki ya Mas ya. Gue juga menganggap ini rezeki. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti buat Mas Yatno. Oke, pertanyaan pertamanya, mungkin Mas Yatno pada saat itu diberikan pengumuman ya. Waktu pengumuman inget gak? Diberikan trip umroh ya. Iya. Itu dikumpulin kita di ruang meeting ya. Terus diumumin siapa yang berangkat umroh tahun ini. Disebutin satu-satu. Nah, terus ada nama Yatno di situ. Pas itu saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya, saya nggak tahu. Pas posisi aku kan lagi di bawah. Oh. Lagi di bawah. Pas itu bawa mangkok tuh, aku naik. Oh iya. Iya, pas naik. Tahu-tahu ibu bilang, Yanto kamu umroh. Baru itu aku baru tahu. Nggak jatuh tuh mangkoknya. Nggak jatuh, alhamdulillah. Nggak jatuh. Tapi bener-bener maksudnya Mas Yatno nggak nyangka ya pada saat itu. Nggak nyangka. Bener-bener nggak nyangka. Itu gimana tuh perasaannya tuh gimana pada saat itu? Rasanya seneng banget lah. Seneng banget ya denger mau ke umroh gitu. Nggak nyangka ya seorang Mas Yatno, padahal cuman OB ya Mas ya, OB Messenger, tapi bisa ikut berangkat umroh gitu ya. Alhamdulillah ya. Lu menangis nggak? Pastinya sih menangis lah. Nggak bakal nggak, pasti sedih. Jangan sedih dong, terharu dong. Ya terharu ya. Nah tuh pada saat itu lu langsung mengabarkan berita itu nggak ke keluarga lu? Ya pas pulang langsung aku kabarin semua. Telepon. Gimana tuh ngomongnya ke keluarga? Ya ngomong keluarga, alhamdulillah
WA kan, telepon kan. Oh, telepon WA ya. Ya, Oke. Terus gimana? Aku bilang, tolong doain saya udah dapat umroh dari kantor. Terus keluarga ya alhamdulillah seneng. Alhamdulillah. Ya terharu lah. Terharu ya. Jadi emang pas nelpon tuh gemeteran gak tuh? Jadi emang langsung hubungin ya. Pada saat ini kan diumumin langsung lu telepon tuh malamnya tuh. Malamnya langsung telepon. Nah terus orang tua lu cuman bilang apa tuh? Maaf orang tua saya kan udah gak ada Pak. Oh orang tua, sorry ya Mas Yanto. Berarti orang tua gak ada. Iya. Terus tinggal ngabarin kakak. Kakak semua. Itu semua di kampung? Kampung semua. Dikabarin tuh ya di telepon. Terus mereka gimana tuh? Maksudnya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, maksudnya ngucapin selamat. Ya baru ya ngucapin selamat maksudnya selama ini kamu bisa umroh gitu. Keluarga. Dalam keluarga cuman Mas Yatno yang berangkat ya. Itu kan sebuah prestasi ya Mas ya. Berarti keluarga juga sempet terharu juga dong ya dengar cerita itu ya Mas ya. Nah, akhirnya kan kita prepare ya menuju untuk berangkat kan. Pada saat itu kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan Februari ya kita berangkat. Nah, berarti kan kita prepare tuh, nyiapin paspor, nyiapin barang-barang. Nah, ini unik nih, kayaknya gue mau lihat persiapannya Mas Yatno pada saat berangkat saat itu nih Mas. Nih Mas Yanto nih, kita nyiapin paspor, kita bolak-balik untuk foto visa, terus suntik itu segala macam. Dan gue bareng Mas Yatno nih Mas Yatno kan prepare tuh masing-masing nih Mas. Lu apa yang lu siapin pada saat lu mau berangkat tuh ya? Lu nyiapin apa yang lu bawa deh? Ya mestinya sih ya baju ya. Oh baju ya pasti dong, masa di Mekah nggak bawa baju. Lu bawa baju terus lu bawa apa lagi di dalam? Ya baju koko bajunya. Oh baju koko, terus apa tuh? Ya peralatan yang mau dibawa aja lah. Oh peralatan mandi tuh bawa dong. Pasti mandi, baju koko. Bawa sarung nggak? Bawa. Terus apa lagi? Makanan bawa nggak? Misalnya makanan khas Indonesia gitu apa? Nggak bawa ya. Nggak bawa. Soalnya kan katanya nggak boleh ya. Oh gitu. Iya sih. Bawa makan. Nggak boleh bawa makanan. Takut ini ya pecah ya, bocor ya. Padahal bawa rendang enak banget tuh kemarin. tapi enak ya maksudnya. Berarti lu nyiapin itu sendiri ya pada saat itu apa sama istri itu? Sama istri. Akhirnya berangkat kita di bulan Februari ya Mas. Berangkat. Nah itu pas berangkat lu siapa yang nganterin ke bandara? Mas Adit, Mas Supri. Oh dari kantor. Iya. Oh luar biasa loh, kantor nganterin si Mas Yatno loh berangkat ke bandara ya. Jadi dianterin tuh Mas ya, rombongan ya. Rombongan. Pas itu kan ada Pas Ustadz juga kan. Oh Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sama Mas Supri, aku sama Mas Adit. Terus apa lagi tuh? Ya udah sih cuman pernah mimpi sebelumnya nggak disupirin sama Mas Adit gitu untuk ke bandara? Nggak pernah ya. Jadi pada saat itu lu spesial banget ya, karena diantar. Terima kasih banget lah ya. Nah terus akhirnya kita berangkat tuh ya. Kita kalau nggak salah take off malam ya Mas ya. Kita berangkatnya malam ya. Iya malam. Jam habis Isya apa sih itu, pokoknya malam lah kita berangkat. Nah kebetulan kita umrohnya plus trip nih Mas ke Turki nih. Nah ini menarik nih, gue ada cerita menarik di Turki nih ya. Jadi kita pada saat mau ke perjalanan umroh kita ada transit ke Turki dulu ya. Nah ini juga pengalaman pertama juga nih gue nih. Pertama kali gue ke Turki nih Mas ya kan, sama juga lu nih. Nah pada saat itu Turki itu dingin ya Mas ya. Dingin. Pas kita datang dari sana subuh ya. Iya, sampai sana subuh. Itu dingin banget ya. Waduh, gila asli itu dingin banget guys. Jadi emang keadaannya lagi winter kalau bahasa ini. Gerimis tuh. Mas Yatno, kita perjalanannya ke Turki dulu ya pada saat itu ya. Nah, ini Mas Yatno pada saat ke Turki ini kemana aja nih? Bisa diceritain nggak ke teman-teman? Museum. Ya, terus ke makam lah. Terus apa lagi? Kemana lagi? Pengalamannya apa aja di sana? Pengalamannya lihat museum doang sih, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan nggak tahu. Tapi jangan nggak jalan-jalan sendiri kan, ikut rombongan kan. Ikut rombongan. Iya. Nah ini ada cerita menarik di Turki pada saat gue sama Mas Yatno. Jadi kita lagi menepi di daerah, gue lupa namanya. Di situ tempat makan, tempat kita untuk makan siang. Nah tiba-tiba Mas Yatno tuh nemu duit
di Turki. Ya, benar ya? Benar. Waktu itu kalau nggak salah duitnya sekitar 100 lira ya. Ya nggak sih? Iya. 100 lira. Gue langsung convert tuh berapa ya 100 lira kalau dirupiahin gitu ya. Ternyata lumayan gitu ya, sekitar 500 ribu ya Mas ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah seingat gue nggak tahu nih sekarang nilai tukarnya berapa. Nemu duit, tapi Mas Yatno diem-diem nih pada saat itu nih ya. Iya, pada saat itu saya diem-diem tapi saya bingung. Iya bingung ya. Bingung. Soalnya kita nggak ada yang punya lira banyak karena kan ke Turkinya cuma sehari ya. Sehari doang. Kita cuma nyiapin uang real buat di Mekah, di Madinah. Nah tiba-tiba pada saat di Turki nemu duit nih 100 lira. Dia diem-diem tapi akhirnya dia Mas Yato sampein ke gue bahwa Gil ya kan. Ya lo mau makan gak nih? Waduh gaya banget. Makan gak? Iya tiba-tiba gue bilang lu yakin mau makan? Ini aja gue nggak pegang lira loh. Terus akhirnya lu ngajak gue makan ya? Iya kan. Mau jajanin gue ceritanya. Terus gue tanya, ini duitnya dari mana? Kita nggak ada yang nukerin lira loh pada saat itu ya kan? Gue nggak bawa lira. Terus rombongan yang lain dari si Prama nggak bawa. Terus tiba-tiba dia sampein ke gue ya. Pada saat itu nemunya di mana sih? Gue boleh tahu nggak? Nemunya pas mau keluar. Pas mau keluar dari museum tuh. Oh iya, keluar ya museum. Kan? Pas kita lagi anak-anak kan ada yang mendorong ibu. Oh, ibu-ibu yang pakai kursi roda. Belakangnya tuh. Belakangnya. Pas itu aku injak. Oh, diinjak duitnya. Diinjak, iya. Kaget aku kan langsung kita ambil. Berapa lembar tuh duitnya? Ada berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar. 2 dolar. Tapi lu sempet pas lu dapet lu kantongin kan? Iya, kantongin. Terus lu jalan lagi nih ya kan? Abis itu baru ngomong ke gue. Iya. Nah pada saat itu lu mau traktir gue. Mau traktir apa pada saat tadinya kan anak-anak mau minta makan jagung apa tuh? Oh, ya, jagung apa tuh? Kacang ya, cipmang ya guys, kacang yang gede gitu, itu yang dibakar ya kan? Nah, itu anak-anak bingung. Oh bingung ya? Bingung gak ada duit katanya. Si Firda ya kalau nggak salah ya, jadi enak banget dah kayaknya gitu kan. Akhirnya Yatno gimana tuh? Nawarin. Dia lu mau? Wih, kita ditawarin jajan loh. Akhirnya Firda, lu mau? Kata Firda, kamu ada ya? Ada nih. Firda juga kaget tuh. Lu mau jajanin kacang ya? Akhirnya lu jajanin tuh ya? Jajanin. Gue juga kaget tuh, dan gue nyobain guys. Emang enak kacangnya Mas ya? Enak banget katanya. Di Indonesia nggak ada tuh kacang. Nggak ada. Akhirnya duit itu dibeliin apa Mas? Dibeliin tas. Oh dibeliin tas. Ada nih tasnya? Ada. Berapa lira tuh? 1 lira sih. Harganya berapa tasnya? Harganya 300 ribu. Oh kalau dirupiahin 300 ribu tuh ya. Gua nggak tahu tuh berapa lira. Tapi duit lu jadi habis tuh yang lu ketemu. Habis. Nggak ada yang dimasukin kotak atau dikasih orang? Oh nggak ada. Enggak, pas itu masih dong, masih utuh, tinggal. Oh masih sisa. Oh, masih sisa 1 lembar. Masih sisa 1 lembar. Buat beli oleh-oleh. Oh iya inget gue. Yatno baik banget. Jadi teman-teman yang di kantor ya, yang dapat oleh-oleh dari Yatno itu duitnya nemu. Tapi thank you, dia masih ingat sama kita semua loh. Iya, ya. Oke, selesai dari Turki akhirnya kita ke Madinah ya, benar ya Mas ya. Perjalanan pertama umrohnya ke Madinah, habis itu ke Mekah ya. Jadi ke Madinah dulu nih. Dari Turki ke Madinah 6 jam. 6 jam. Naik pesawat lagi. Enggak dong, pakai bis. Naik pesawat lagi dong, dari Turki jauh naik bis bisa 14 hari. Oh iya. Nah ini di pesawat juga lucu nih Mas Yatno nih. Mas Yatno nih di pesawat nih nggak doyan makanan pesawat nih. Jadi karena dia di sebelah gue duduknya, ya, benar ya. Jadi setiap dibawain sama pramugarinya, ya, ditanyain selalu makan ayam atau tuna ya. Yang gue inget ya. Pokoknya ditawarin ayam apa ikan ya. Dia gaya tuh, nyobain yang agak-agak aneh tuh, yang benyek-benyek gitulah, ikan deh kalau nggak salah. Akhirnya nggak dimakan, yang dimakan cuma buah sama roti yang tawar tuh. Burger gitu kecil ya, cuman dikasih sele gitu ya. Itu gimana tuh maksudnya? Emang lu nggak doyan makan? Nggak doyan. Tapi kan kita harus makan. Kalau lu mabuk nanti. Ya itu kan ada rotinya kecil, doang. Ya. Jadi Mas Yatno cuman makan rotinya doang karena dia nggak doyan guys. Oke, nyampe di Madinah, dapat Al-Baik tadi gue bilang. Al-Baik ayam besar yang terkenal tuh ya, ayam 1 ayam ya kalau nggak salah ya. Lu makan nggak tuh ayam? Kalau di bis nggak dimakan, pas nyampe baru dimakan.
Itu pas makan inget nggak sama keluarga? Ya Allah, bini gue Ya makan. inget sih. Inget banget lah. Gimana masa mau dibawa? Nggak mungkin kan? Iya, keburu basi dong. Iya, jadi perjalanan pertama ke Madinah. Lu satu kamar sama siapa? Sama Pak Aris. Iya. Yatno satu kamar. Dia nggak satu kamar sama gue, sama Pak Aris ya satu kamar. Akhirnya kita terus ibadah ya, sholat. Terus akhirnya kita ke ini ya, makam Rasulullah tuh. Ya, ke Raudhoh ya. Kita ngantri, inget ya? Ngantri. Gitu. Tuh gimana tuh? Seneng nggak tuh menginjak Masjid Nabawi? Masjidnya gimana tuh menurut Mas Yatno? Apa kata orang tuh bener? Kamu sampai sana pasti sana panas banget apa? Iya kan? Di saat panas kamu udah nginjak ubin, masjid dingin banget. Dingin. Nah itu terasa pas aku nginjak itu bener banget. Gimana ya? Sedih. Terharu ya. Terharu, sedih. Beneran nih ubin dingin, ibadah juga enak ya. Lu khusyuk banget ya. Banyak doa ya Mas Yatno ya di sana. Banyak doa. Doa buat keluarga, buat sendiri buat... semuanya lah. Pengen lagi ya ke sana ya. Pengen sih. Pengen ya. Pokoknya kalau udah nyampe di sana tuh lupa ya sama yang kerjaan segala macam. Lupa Ya. Selalu Padahal nih ibadah. Mas Yatno belum ngirimin invoice nih. Lupa ya. Karena fokus ibadah ya. Oke, di Madinah nih. Di Madinah kita 3 hari. Nah, ada lagi yang menarik di Madinah nih. Ya. Pada saat kita mau umrohnya ke Mekah, nih gue ada cerita menarik juga dengan Yatno. Pada saat itu kita diajarin cara pasang ada kain ihram ya Mas. Iya kecil. Kain ihram. Gue sempat lupa kan caranya karena gue mungkin capek atau apa gitu ya. Yatno inget caranya. Dia ngasih tahu gue caranya gitu ya. Jadi sebelum berangkat gue ketok kamarnya dia. Yatno gitu kan, gue ketok. Apa Gil? Ini gue lupa deh ya cara pasang kain gitu. Dia jago tuh, dia inget tuh cara pasang kain bawahnya, bukan yang atasnya ya kan? Iya. Nah tuh pada saat itu dia ngajarin gue tuh, ngingetin gue. Tapi yang lucunya nih ya, jadi dia udah rapi gitu ya, udah dipakai semua ihramnya, gue belum kan, gue baru bawa kainnya, gue bawa ke kamar dia, dibuka semua dong. Dia udah nggak pakai apa-apa dalamnya. Ya, Iya. Yatno udah nggak pakai apa-apa dan gue ngelihat semua yang Yatno punya gitu kan, gila. Dibuka lagi sama dia, ini Gil caranya gitu. Untung kita berdua ya, bertiga. Itu lu kenapa pede banget sih? Tapi lu masih inget cara pasang kainnya? Masih. Masih ya? Jago banget nih. Dia gue nggak tahu ya. Inilah menurut gue ya, jadi ada keistimewaan nih Yatno. Inget cara pasang kain, ngingetin temennya tuh. Thank you banget Mas Yatno ya. Walaupun gue ngeliat isian punya lu. Oke, akhirnya kita umroh ya Mas. Umroh menuju ke Mekah. Naik bus baru. Berapa jam naik bus? Mekah cuman berapa jam? Cuma 3 jam. Jauh dong. Lu pikir dari sini ke kita masih di ini dari Madinah ke Mekah, Madinah ya, yang 3 kita jam. udah pakai ihram. Iya, 3 jam. Nah, itu pada saat itu kita ini ya, apa namanya? Kayak lagi perjalanan lah menuju Mekah ya. Nah, sampai di Mekah nih, udah 3 jam sampai di Mekah. Pertama kali lu lihat Ka'bah, gue mau tahu perasaan lu gimana. Pertama aku lihat Ka'bah, pasti sedih lah. Sedih. Kenapa sedih? Sedih, baru kali ini seumur umur aku baru lihat. Biasanya ngeliat di foto. Iya, di foto. Lu melihat langsung. Lihat langsung. Gimana tuh? Langsung hati lu gimana tuh? Hatinya ya sedih, terharu. Terharu. Nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, nggak bisa. Luar biasa ya. Dan itu beneran gede ya. Beneran gede. Asli. Ya buat yang belum pernah umroh ya, Ka'bah itu beneran gede. Dan kalau kita biasa lihat di foto atau di Google kelihatannya berapa, ini beneran lu lihat depan mata rasanya udah nggak bisa ngomong apa-apa ya Mas. Ya kan? Nah itu juga akhirnya kita umroh ya, jalanin umroh ya kan.
tawaf segala macam Yatno. Gue seneng banget tuh bareng-bareng sama Mas Yatno sampai kita tahalul bareng ya Mas ya. Botakin pala ya. Abis kita umroh kita botakin pala di pangkas rambut ya. Rambut lari-lari ya. Iya. Nyari ya. Kalau nggak salah dia diisengin deh sama pencukur rambutnya. Nah ini cerita menarik lagi nih, cerita lucu nih. Jadi orang Arab yang jadi tukang cukurnya dianterin sama gue sama Mas Aris ya, sama semuanya rombongan kita yang cowok-cowok. Dia tahalul tuh, dipangkas rambutnya. Diisengin sama tukang cukurnya, cuman setengah dipotongnya, habis itu udah oke digituin. Terus gue ketawa aja sih. Udah bagus ya gitu aja gitu. Jadi palanya cuman setengah yang dibotakin, disengin ya. Lucu banget tuh ya. Jadi iseng banget ya orang sana ya. Tapi mereka welcome sama orang Indonesia ya. Iya. Ya kan, bener kan? Welcome banget. Iya, maksudnya lu nanya apa dia bisa bahasa Indonesia. Bisa. Walaupun dikit-dikit lah. Thanks banget ya. Jadi kita orang Indonesia ke Mekah, ke Madinah itu jangan takut. Mereka justru mempelajari bahasa Indonesia. Gak perlu kita harus bahasa Arab ya. Iya. Dia ngerti ya, nawar aja kayak di Tanah Abang ya. Iya. Oke, akhirnya sudah umroh. Nah, di sana gue coba sampaikan lagi, ada cerita menarik lagi, dan menurut gue ini gue terketuk banget buat ngundang Mas Yatno. Pada saat itu ada rombongan kita satu orang bapak-bapak yang udah tua, dan orang itu sendiri ya Mas Yatno ya. Pak siapa namanya? Iya, Pak siapa tuh Pak? Ya pokoknya ada ya. Iya. Dia udah tua ya Mas Yatno, jalan udah ini. Pada saat itu di hari kedua di Mekah dia menghilang ya. Gue inget banget dia menghilang ba'da subuh ya. Iya benar subuh ya. Subuh menghilang ya. Iya apa subuh. Isya tuh? Gue lupa. Ya antara subuh lah. Subuh ya. Jadi dia niat mau sholat malam jalan sendiri guys. Si bapak-bapak tua ini tanpa membangunkan teman di sekamarnya dia untuk mendampingin, dia jalan sendiri. Akhirnya gua dan teman-teman si Prama kita sholat malam, jalan bareng-bareng, janjian, kita WhatsAppan, kita naik bareng. Ternyata infonya ada bapak yang hilang ya. Oh dia nggak sendiri Mas, dia sama istrinya ya. Enggak, kan ada dua bapak-bapak. Yang satu sama istri. Oh yang satu sama istri. Ya, nah itu gue lupa tuh. Nah yang hilang tuh yang sama istrinya. Iya kan? Iya sama istrinya. Yang hilang yang sama istrinya guys. Jadi nih ada bapak-bapak sholat malam tidak membangunkan istrinya, jalan sendiri yang gue tahu ya. Iya. Akhirnya dia hilang tuh di Mekah, habis tawaf segala macam hilang. Akhirnya kita nyampe sana ya sholat malam. Ternyata pembimbing kita dia dari travel ngasih tahu bahwa bapak ini tidak ada di kamar. Tidak ada kamar. Ya, dan istrinya nelponin para pembimbingnya, bapak ini nggak ada di kamar udah dari jam 2 malam ya Mas ya. Jam 2 malam. Sempat nangis ibunya, gue juga ngelihat pada saat itu. Akhirnya rombongan kita mencari bapak itu sampai ketemu ya Yat ya. Dan yang uniknya yang menemukan adalah Mas Yatno. Mas Yatno yang nemuin bapak itu. Ya, benar ya? Benar. Keliling ditarik sama dia. Bapak kemana aja? Ini istrinya nangis. Dan lu nemuin dia gimana? Lu bilang apa pada saat nemuin bapak itu? Di saat aku nemuin bapak, pas itu aku keliling-keliling nyari. Ternyata bapak itu ada juga, dia lagi nyari juga. Oh, dia lagi nyariin kita juga istrinya. Oh, dia lagi nyari juga. Iya, nyariin istrinya. Dia nggak tahu pintu keluar ya. Pintu keluarnya. Oh, akhirnya lu nemuin dia. Iya, pas aku nemuin. Keadaan bingung tuh. Bingung. Akhirnya bapak dia ketawa. Pak, kamu mana aja sih kok cariin nggak ada? Iya kan? Aku di sini, kata suruh nunggu di sini katanya. Iya kan? Ya udah, ayo ikut aku. Tuh anak-anak udah di sana. Yatno. Itu luar biasa menemukan bapak itu. Gua nggak tahu kalau ya itu mungkin cuman nggak jadian satu kali. Udah sering. Iya. 2 kali apa? Ya 1 kali. Sering menghilang ya. Sering menghilang ya. Itu. Tapi Yatno menemukan yang pada saat sholat malam yang gue inget. Jadi kita lagi tahajud segala macem, akhirnya dia nemuin. Tuh. Luar biasa ya. Itu jadi ada cerita sebenarnya nih yang ya Mas Yatno punya gitu, dan gue sebagai saksi ya, gue karena satu rombongan. Satu lagi mungkin cerita
tentang bapak tua yang kedua. Iya, itu sebenarnya keluarga. Oh keluarga ya? Iya. Oh lu sempat ngobrol-ngobrol jauh ya? Keluarga sebenarnya. Oh. Jadi ya matu sama inilah besan gitu. Besan. Oh besan. Jadi berangkat besan tapi yang satu ada istrinya yang satu nggak ada. Oh iya. Nah ini yang satu yang kita tawaf hilang lagi. bukan hilang. Jadi ketinggalan. Oh ketinggalan tawaf. Ya gue ingat ketinggalan tawaf. Oke. Saat itu saya menungguin. Oh ya no lagi. Itu. Iya. Oh, hanya saya sama bapak itu berempat. Lu ikutin terus tuh bapak itu. Lu pegang, lu iket. Iya. Enggak iket sih, gadengin terus. Mas Yatno ini adalah orang yang suka menolong. Nah itu yang sangat tercermin sekali ketika gue umroh bareng dia suka menolong. Jadi teman-teman ya inilah Mas Yatno, orang yang suka menolong. Ada yang mau sampaikan nggak? Rasa terima kasih atau apa? Iya sebenarnya sih terima kasih ya sama pertama ibu sama bapak ya. Oke. Ya terima kasih udah memberikan Yatno untuk umroh gitu kan. Terima kasih banget lah. Ya terima kasih lagi sama Mas Supri, Ajajang, ya si Prama lah. Si Prama. Ya, yang sudah memberikan percayaan sama Yatno di si Prama detik ini. Sampai detik ini. Tuh. Pokoknya lu bahagia lah ya, happy lah ya. Maksudnya ya nggak menyangka ya. Iya menyangka. Di si Prama ini lu bisa sampai umroh ya. Oke gitu aja mungkin Mas Yatno. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih semuanya. Oke teman-teman. Inilah akhir dari bincang-bincang saya dengan Mas Yatno. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel kita di Si Prama TV. Terakhir, kita ucapkan salam persaudaraan dan persahabatan. Gimana? Salam persaudaraan, persahabatan dan persahabatan. Oke, bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3. Salam persaudaraan dan persahabatan.